Assalamualaikum. Sekarang aku mau jahit kebaya dengan polanya Tatiana Fidi. Jadi Ibu Tatiana Fidi itu punya pola yang bisa kita jiplak, pola jadi yang bisa kita pakai buat bikin kebaya Kartini. Dulu aku juga bisa pernah bikin kebaya yang biasa, kebaya kutu baru, pakai polanya Bu Tatiana Fidi ini juga, dan kayaknya cocok gitu. Jadi aku begitu dia ngeluarin yang versi kebaya Kartini, aku langsung beli semua size. Nah, ini cara-caranya ngejahit. Jadi tutorialnya ada di videonya Bu Tatiana Fidi, tapi belum selesai. Jadi kayaknya ada step-step yang belum dilanjutkan gitu loh. Terutama step 6, 7, 8 ini yang kayaknya paling penting. Yuk kita mulai. Ini polanya. Bisa dicari di toko-toko online di Indonesia atau di Gramedia. Soalnya ini buatan cetakan Gramedia ya. Jadi aku mau pakai pola yang ini. Bukan ini dan bukan ini. Ini kan kebaya Kartini yang fitted. Ini juga tapi ya panjang. Nah, aku mau bikin ini tapi versi agak panjang. Aku pakai size L. Cara milih size-nya bisa dilihat dari tabel di belakang buku ini ya, lembaran pola ini. Dia ada di sini. Ukuran yang lingkar dadanya sampai 88 itu M dan 92 itu L. Lingkar dadaku mendekati 92, jadi aku pikir daripada pakai M masih kekecilan, jadi aku pakai L aja sekalian yang longgar, karena emang pengen bikin kebaya longgar buat kita yang berhijab. Nah, ini aku ukur pas 92, jadi aku pakai yang L. Ini aku lagi mau bikin kebaya pakai polanya dari Ibu Tatiana Fidi. Aku jadi beli pola jiplak atau pola yang langsung digunting gitu, bisa langsung dikaryakan untuk bikin kebaya longgar. Nah, jadi ini bagian depan dan bagian belakang. Aku benar-benar mengoptimalisasikan bahan, jadi aku pakai bahan ini sisa sebetulnya, jadi aku pakai sebisanya muat buat kebaya yang longgar dan agak panjang. Nah, ini bagian kebaya depan dan kebaya belakangnya sudah dipotong sesuai dengan pola. Nah, kalau mau ngelihat cara motongnya, bisa dilihat di videonya Ibu Tati Fidi sendiri ya. Maksudnya sudah ada penjelasannya. Ini aku mau bikin bagaimana menjahitnya. Ini aku juga baru mencoba. Soalnya tutorialnya Ibu Tatiana Fidi itu part 2-nya ditunggu-tunggu sampai 4 tahun nggak dibikin juga. Jadi aku pikir ya kenapa nggak aku coba sendiri, mudah-mudahan tidak menemukan kesulitan, dan mudah-mudahan bisa di-share juga buat para pecinta menjahit yang nungguin tutorial keduanya Bu Tatiana tapi nggak muncul. Nah, ini aku pakai pola yang kebaya longgar. Kayaknya nggak dikasih tahu juga apakah kupnat buat di kebaya longgar perlu dipakai apa enggak. Tapi kalau ngelihat gambar dari fotonya, kupnat yang depan ini kayaknya enggak dipakai.
mungkin hanya yang dipakai di samping, bagian depan samping ini, kupnat ini, dan kupnat yang di bagian pundak aku rasa. Yang ini bagian badan nggak perlu dipakai. Soalnya kan kebaya longgar. Ya mudah-mudahan nggak salah. Ini juga namanya percobaan ya. Mari kita coba sama-sama. Oh iya, bahan yang kupakai ini bahan satin. Warnanya seperti ini. Apa dibilangnya ya? Gold? Enggak juga sih, enggak terlalu gold juga. Tapi bolehlah dibilang gold. Ini dibilangnya beige satin. Jadi bahannya lemes. Tapi untuk dijahit enak, nggak terlalu dan nggak nerawang, tapi jatuh lembut, dan ini nggak terlalu mahal. Aku belinya di Butinet. Jadi bagian bev itu di bagian lipatan di guntingnya. Juga buat bagian yang belakang juga di lipatan, jadi lipatan kain di bev, dan di bagian pola belakang di lipatan kain dibikinnya di guntingnya. Oke, jadi semua udah digunting, nanti tinggal dijahit. Ini gambar yang aku maksud. Di sini kan kebaya longgarnya cuman kelihatan ada kupnat di bagian dada. Mungkin ada yang di bagian pundak juga, tapi di sini kan ketutup sama kerah ya. Terus di sini nggak ada kupnat seperti gambar kebaya yang fitted. Jadi bagian kebaya yang lain itu di kupnat depan belakang, sedangkan ini kelihatannya cuman ini aja. Makanya aku mau ngikutin gambar ini, bikinnya cuman pakai kupnat di bagian dada sama bagian pundak. Ini di sini, ini kan di gambar garis begini. Oke, kita coba. Oke, cara menjahitnya tuh banyak yang bingung sebetulnya, soalnya dari YouTube-nya Ibu Tatiana Fidi ini kan dibilang ada panduan menjahit di YouTube-nya Tatiana Fidi. Kalau kita ke sana itu nggak selesai ininya apa, step by stepnya atau tutorialnya tuh nggak selesai. Jadi ada di bagian tertentu yang membingungkan buat pemula ya. Jadi aku sudah menemukan bagaimana caranya. Dimana yang aku rada bingung itu di antara ini 567 ini. Nah yang terakhir ini udah tinggal apa namanya finishing ya. Yang ini bagian ini nih bagian crucial buat bagian yang paling penting buat kebaya. Jadi di kerahnya ini banyak yang bingung di sini. Ini aku mau tunjukin sekarang. Jadi ini bagian kerah itu sebetulnya dibalik dulu untuk sesuai dengan ukuran kerahnya ya. Yang kerah sambung ini kan dia 9 cm kalau dari polanya. Jadi itu dijahit dulu, dibalik, terus ini lurus. Ini kan bagian leher. Ini terus ke sini. Jadi nanti setelah begini bentukannya baru bisa dijahit yang 4 cm itu. Nih 4 cm itu ini aku kasih garis 4 cm. Aku tandain, nah nanti harus dijahit supaya nanti bisa dibalik seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Kan kebaya ada lipetannya ya, apa namanya, klepet apa-apalah gitu. Pokoknya lipetannya. Jadi ini nanti akan dijahit dan bakal begini. Ngerti kan? Ngerti dong. Oke, mudah-mudahan jelas ya yang bagian ini.
Nah, jadi kita mulai jahit dari bawah sebelah kiri ke kanan. Jadi dijahit 4 cm sesuai dengan yang tadi udah digaris ya, 4 cm supaya rata gitu. Dikasih pin aja, habis itu dijahit keliling dari mulai bagian bawah terus ke atas ke bagian kerah, habis itu ke bagian kanan. Jadi seluruh depannya kebaya itu dijahit. Nah, ginilah kira-kira ini bagian kelepetnya, bagian lipatan kerahnya seperti ini. Dan ya udah tinggal dikelim aja, dipasangin bev, habis itu ya jadi kayak gini bentukannya. Nah, ini buat pola bevnya udah dijahit. Bev itu untuk di depan ya, di depan kebaya, tempat kancingnya. Ukur kira-kira di mana mau ditaruh bevnya. Ini aku kasih nggak mau terlalu bawah ya, jadi aku pikir patokannya ini aja, setelah habis yang kupnat yang ini aja, kira-kira turun bangsa 1-2 cm, di situ pasang bevnya nanti. Jadi gini deh kira-kira.